Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Summat'u bima bada'a laka minad da'awatil masyhurah. Setelah itu maka berdoalah, setelah membaca tadi doa yang panjang sekali, kemudianlah berdoa dengan doa-doa yang masyhur, banyak sekali doa-doa yang masyhur. Di tengahnya itu, di syarahnya kan bisa dilihat ya, doa-doa yang masyhur banyak sekali. Ada sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu dan seterusnya. Ono sing diriwayatkan oleh sahabat Anas dari Rasulullah SAW bersabda, hina yusbihu wa yamsi Allahumma inni asbahtu asyhadu dan seterusnya. Macam-macam doa. Termasuk doa yang sebenarnya dipakai oleh kalangan kita sendiri. Karena Rasulullah SAW idza sholat subha, ketika sholat subuh, qala Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban. Itu termasuk doa yang dibaca Kanjeng Nabi ketika subuh. Tapi doa ini diabadikan oleh guru kita Sidi Syonul Karam itu ketika duduk di antara waktu maghrib sampai isya, termasuk doa itu. Dan banyak sekali doa-doa yang sudah disebutkan, termasuk doa-doa yang baik itu yang disebutkan oleh Imam Nawawi sendiri, Syekh Nawawi sendiri, dan doa-doa yang disebutkan oleh Imam Ghazali, macam-macam. Kemudian wafid mimma awradnahu fi kitab da'awati min kitab Ihya Ulumuddin. Nah, maka langgengkanlah, jagalah doa-doa ini yang sudah kami sampaikan di dalam kitab tentang doa yang berada di kitab Ihya Ulumuddin. Ya, kitab Ihya Ulumuddin banyak menyebutkan kitab-kitab masalah doa-doa, banyak sekali. Doa yang paling utama itu adalah doa yang termaktub atau tertulis di dalam Al-Quran. Doa yang paling utama itu adalah doa yang tertulis di dalam Al-Quran. Banyak sekali. Kemarin kita sudah sebutkan ya, doa yang ada berapa, 6 itu kan yang di akhir surat Al-Baqarah. Kemudian ada doa-doa semacam Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, ada itu Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta, ada itu, dan macam-macam. Ada doa-doa yang termaktub di dalam Al-Quran. Kemudian tingkatan yang kedua adalah doa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Doa tingkatan yang kedua. Doa tingkatan yang ketiga adalah doa yang diajarkan oleh orang-orang soleh, termasuk para sahabat, para tabi'in, para tabi'in yang diajarkan oleh orang-orang atau yang disebut sebagai asar. Itu doa-doa yang ada di dalam asar. Dan tentu yang berbahasa Arab. Baru kemudian doa yang berbahasa Arab yang bukan dari orang-orang soleh. Jadi kita sebaiknya itu berdoa menggunakan bahasa Arab. Itu tingkatan yang berikutnya. Gitu. Tapi dalam doa yang lebih penting itu bukan hanya keafdolan kita menggunakan bahasa, karena bahasa itu fungsional, hanya sebagai afdolul lughah, bahasa yang paling afdol, bukan afdolul himmah, bukan semangat kita, keinginan kita untuk dikabulkannya doa. Kalau berdasarkan afdolul himmah, adanya semangat kita, himmah kita untuk berdoa, maka doa yang paling baik itu adalah doa yang kita pahami, entah itu bahasa Arab, entah itu bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa atau bahasa apapun. Kalau kita sudut pandangnya adalah himmahnya, bukan lughahnya. Jadi kalau sudut pandangnya itu adalah lughahnya, maka doa yang terbaik itu adalah setelah asar itu, doa setelah asar ya berarti doa-doa yang berbahasa Arab kalau sudut pandangnya adalah bahasa. Tapi kalau sudut pandangnya itu adalah maksud, hasil maksud, himmah kita, ya berarti doa yang kita pahami. Gitu.
Makanya guru kita Siti Syaikhul Mukarram lebih suka ketika menyebutkan doa-doa itu dalam bahasa Jawa. Kenapa? Ketika dalam bahasa Jawa, karena tidak semuanya murid-muridnya itu memahami doa yang berbahasa Arab. Jadi tergantung dari doa kita. Makanya ketika kita wadul ning Gusti Allah itu wis ta ora usah nganggo bahasa Arab. Bahasa Arab gak ora arti ngono kaya aku nganggo bahasa Arab iki apa ya sesek tak ngerti kamu sik tak donga sik ngono. Suwe donga iku Gusti Allah ku maha memahami begitu. Cukup dengan bahasa hati kita saja itu Allah memahami. Allah memahami. Nah, ketika Rasulullah ditanya, ya wahai Rasul, apa? Allah itu dekat gak sih? Kalau dekat maka aku akan bermunajat dengan cara berbisik-bisik. Tapi kalau Allah itu jauh, maka aku akan berteriak-teriak ketika berdoa. Maka kemudian Rasulullah menjawabnya, apa? Ud'uni astajib lakum. Yang penting kamu berdoa, maka Allah akan mengabulkan setiap yang kita doakan. Kemudian wa idza sa'alaka ibadi. Nah, ini hubungannya dengan ayat itu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza nek ono hambaku sing takon ning awakmu. Ini orang Arabi ini peristiwa nih. Nek ono hambaku sing takon ning aku, mongko jawabono Muhammad ini qarib. Aku iku cedhak. Uji budak watada'i dadaan. Wes yang penting awakmu tugase, ono cara bahasane dhewe. Sing penting awakmu tugase cuma ndonga. Giliran sing menyembadani iku tugase Gusti Allah. Tugas kita itu hanya berdoa. Urusan itu dikabulkan atau tidak itu urusan Allah, bukan urusan kita gitu. Jadi tugas kita adalah berdoa. Dan macam-macam doa itu. Wal takun awqataka ba'da sholati ila ba'da sholati ila tulu'i syamsi muwazzi'atan ala arba'ati wadhaif. Waktu sesudah sholat, maka jadikanlah waktu itu sampai, jadi kita disuruh munajat. Kita itu sebaiknya munajat atau duduk subuh itu sampai dengan keluarnya matahari. Jadi sebaiknya kita itu memanfaatkan waktu mulai setelah sholat subuh tentunya sampai keluarnya matahari. Dan itu muwazzi'an atau maksumatan ala arba'ati wadhaif, dibagi menjadi 4 tugas atau 4 agenda. Jadi ada 4 agenda. Agenda yang pertama adalah fida'wat, kita berdoa. Jadi agenda pertama, jadi setelah sholat subuh tadi, setelah membaca macam-macam itu, agenda yang pertama kita membaca doa. Terus donga santuke sampeyan. Baca doa. Dibagi papat, sing seprapat iku tugase donga. Fal yabda'ha bi dzikrillah takama maradhikru wa yabda'u bisu'al qala Salma bin Awf masam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu du'a illa istighfar bi qouli subhana rabbiyal a'la. Sebaiknya ketika berdoa maka awalilah sebagaimana yang didengar oleh Salma bin Al-Aqui mengatakan bahwa awalilah doa kalian dengan bersolawat. Awalilah doa kalian dengan sebagaimana yang didengarkan oleh Rasulullah SAW yang memulai doa itu dengan kalimat Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Aliyil A'la Al-Wahhab. Diawali dengan doa itu, dengan zikir itu.
Falyabda'ha bisolati ala nabi, kemudian awali doa juga dengan sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad. Summas al hajataka, kemudian mintalah hajatmu. Summahtim, kemudian tutuplah bisolati ala nabi, dengan sholawat kepada kanjeng Nabi. Jadi sebaiknya doa itu diawali dengan zikir dulu, terutama tasbih dulu. Jadi aturannya gitu, kalau mau doa diawali dengan tasbih dulu. Kemudian setelah tasbih, kemudian di antara tasbih itu adalah Subhana rabbiyal aliyil a'la al-wahhab. Kemudian setelah itu diikuti dengan sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala min kulli sahabat rasulillah ajma'in. Itu di antara sholawat. Itu yang biasa dipakai di kalangan orang-orang ahli sunnah. Kemudian setelah itu kemudian mintalah hajat kita. Hajat kita apa? Diminta. Dan terakhir ditutup dengan sholawat kepada kanjeng wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi wasallam. Misalnya ditutup dengan sholawat seperti itu. Sholawat macam-macam, boleh ditutup dengan itu. Jadi dibuka dengan tasbih atau zikir, tidak hanya tasbih loh ya. Kalau kanjeng Nabi membuka doa itu dengan tasbih, kemudian sholawat, kemudian minta hajatnya, kemudian ditutup dengan sholawat. Nah, sebaiknya memang dengan zikir. Zikir itu bisa hamdalah, bisa basmalah, bisa yang lain, itu zikir. Kemudian sholawat, kemudian hajatnya apa, kemudian ditutup dengan sholawat kembali. Jadi yang pertama akidahnya adalah membaca doa-doa. Akidah yang kedua adalah wazifatin fil azkari wa tasbihat, membaca zikir-zikir dengan tasbih. Nah, makanya tugas kita yang diberikan oleh guru kita Sayyidi Syahranul Mukarram itu termasuk zikirannya itu adalah membaca zikir yang harian, atau istilah lainnya adalah puji dino. Nah, kalau kita sih sudah urut seperti setelah dari berdiri itu kemudian duduk, kemudian membaca macam-macam itu zikir, terus kemudian terakhir ditutup dengan puji dino. Puji dino itu kan sesuai dengan dinane apa? Jumat berarti Allah 1000 kali. Cuma yang mewakili saat berjamaah itu 100. Sing liyane maca dhewe, ngono maksudnya. Jadi yang mewakili itu 100. Sabtu la ilaha illallah, itu juga 1000, yang mewakili 100. Ahad ya hayu ya qayyum la ilaha illa huwa mungkinnya kafir ini. Ahad. Kemudian Senin la haula wala quwwata illa billah. Kemudian Selasa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kemudian Rabu astagfirullahaladzim. Kemudian kembali Kamis subhanallah bihamdi. Itu sudah ada puji dino, sudah paketan. Jadi enak wae dhewe suwana sing nuntun. Wiridan karek mancal. Wis ana rile. Jadi enake wong toreko itu begitu. Enake wong toreko itu. Jadi toreko itu kan adalah jalan. Jadi kita harus dituntun jalan nih. Jalannya loh, zikirnya menggunakan iki. Kemudian doanya menggunakan iki. Tawasulnya menggunakan ini. Sudah ada aturan semuanya. Dosisnya pun sudah ada. Nah, kenapa kok masing-masing daerah itu berbeda dengan pikiran? Kalau kita memperhatikan jamaah syahadatan yang berada di Muncul, kemudian yang ada di Wanantara, kemudian yang ada di misalnya ada di Jawa Tengah, di Kudus, di Demak, terkadang ada perbedaan. Kenapa ada perbedaan? Perbedaan ini sebenarnya adalah berdasarkan dari masalah daerah sebenarnya. Kenapa? Guru itu ibarat dokter. Dokter itu meracik resep.
resep itu akan diberikan kepada murid-muridnya sesuai dengan daerah masing-masing atau sesuai dengan kondisi daerahnya, lebih tepatnya kondisi daerahnya. Begitu. Jika kondisinya pesantren, ya pakailah cerminan sebagaimana pesantren Munjul. Jika kondisi daerahnya itu pekerja keras, ya pakailah misalnya daerah Kudus. Jika kondisinya itu adalah seperti menghadapi antar golongan atau menghadapi orang-orang yang punya kepentingan, ya pakailah sebagaimana Diwanantara. Gitu. Jadi masing-masing itu punya tujuan, masing-masing punya resep, masing-masing punya sesuai dengan obat, kalau ibarat istilahnya itu obat sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Itu karena ikhtilaful awrad istilahnya, perbedaan dari wirid-wirid masing-masing murid dari Sayyidi Syekh. Gitu. Jadi awak dhewe karek kepenak. Jadi sekarang sing di kalau di Miftahus Sa'adah sini nanti ya ikut muncul. Karena apa? Karena di lingkungan pesantren. Gitu. Kita di lingkungan pendidikan. Makanya kenapa kok di Munjul atau di sini itu kita mengikuti Munjul? Kenapa di Munjul itu menggunakan sunnah mutlak, kemudian disambung wiridan mutlak, kemudian witir? Kok tidak ada daf'il bala, tidak ada ini? Ada daf'il balanya, itu dibacanya ketika tahajud, bukan ketika Isya. Gitu. Kenapa? Ini mungkin salah satunya adalah untuk mempercepat waktu. Soalnya habis itu adalah ngaji, jadi memang sudah terkait dengan kebutuhan masing-masing. Nah, watukarriruha fi subhatin, kemudian mengulang-ulang dengan subhat, dengan tasbih counter, ulang-ulang. Itu tugas pertama atau agenda kedua. Jadi agenda pertama itu doa, agenda kedua itu adalah zikir dan tasbih. Kemudian agenda ketiga adalah fi qiraatil Quran, yaitu membaca Al-Quran. Jadi berikan porsi pada membaca Al-Quran ketika sudah subuh. Jadi usahakan ada porsi untuk membaca Al-Quran. Lalu ayat mana yang dibaca? Ya sebenarnya ayat itu semuanya istimewa, gitu. Semuanya istimewa. Sampean pengen nggak takwai satu ayat, sing ketika sampean baca pasti hajatnya 30. Pengen betul? Pengen luru dewi. Pasti kuno antara Al-Fatihah sampai Anas mesti ono. Luru. Itu ada satu ayat yang tidak diwaca itu pasti 30 Gusti Allah. Luru antara Al-Fatihah sampai Anas. Makanya diwaca. Dan hajatnya 30 Gusti Allah. Jadi sebenarnya ayat Al-Quran itu spesial. Semuanya spesial, semua punya keistimewaan. Begitu. Orang kok butuh iku nek pas wayah lagi seneng karo si doi, kemudian membacanya surat Yusuf. Itu qala Yusuf li abihi, iku ae sing diwaca iku terus. Ah iku yo kepentingan duniawi iku. Nek urusane ngono. Utawa pengen sugih kemudian maca surat apa jenenge Al-Kahfi misalnya. Ya itu kepentingan duniawi akhirnya. Padahal kebutuhan kita itu bukan hanya duniawi saja, ukhrawi juga. Maka bacalah Al-Quran secara keseluruhan. Gitu. Pengen enak uripe baca Al-Mulk misalnya. Ya itu bagian dari itu, tapi bacalah semuanya. Pasti semua ada keistimewaan. Gitu. Tapi memang bagi kita di sini sudah disebutkan fa'inal Quran jami'un li fadlil dzikri wal fikri wa du'a. Al-Quran itu di dalamnya itu terkumpul keutamaan zikir, kemudian keutamaan bertafakur, berfikir, dan keutamaan doa. Semua ada di situ.
Idza kana bitadbirin yufayistahabbu laka qira'atu jumlatin min ayat allati waradat al-akhbar bi fadliha. Maka memang disunahkan beberapa jumlah ayat yang diinformasikan tentang keutamaan-keutamaan ayat tersebut. Wa huwa an taqra'a surat al-Fatihah, seperti membaca surat al-Fatihah, ayat kursi, khatimatul Baqarah, akhir surat al-Baqarah, dari kalimat amanah Rasul, kemudian syahidallah wa qulillahumma malikal mulki, kemudian macam-macam ini disebutkan semua. Laqad ja'akum rasul min anfusikum sampai terusnya dan seterusnya. Jadi memang ada beberapa ayat memang spesial, tapi menurut saya semuanya spesial, semuanya itu punya keistimewaan. Gitu. Jadi kalau kita pengen kebutuhan manusia, tadi saya terangkan di jam kuliah tadi saya terangkan, manusia itu dinamis. Alam raya ini itu sebenarnya statis, ada yang unsur statis, ada yang unsur dinamis. Alam raya ini ono sing tetap itu apa? Nyawa kita itu tetap tidak akan berubah. Ono sing unsur dinamisnya. Nah, unsur dinamis ini membuat orang itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda setiap masa, setiap waktu, setiap tempat. Maka kebutuhan itu harus ditunjang dengan ilmu. Maka penunjangan dengan ilmu inilah yang kemudian lahir epistemologi. Karena orang berusaha memenuhi kebutuhan manusia yang selalu dinamis, yang selalu berubah. Buktinya manusia itu dinamis. Waktu kecil, ini secara fisikly, secara jasad. Ketika manusia hidup, dilahirkan, awalnya tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Kemudian Allah menjadikan pertama mendengar, kemudian melihat, kemudian secara fisik, kemudian bisa berangkat. Kebutuhan cah cilik saat itu ya cukup air susu ibu. Gitu. Nek dipaksa dilotek kanggo sego mati. Kemudian setelah besar sudah bisa berangkat jalan begitu, kebutuhannya adalah bubur. Kemudian sudah bisa jalan, lari, kebutuhannya adalah nasi dan seterusnya. Sudah besar seperti kita, kebutuhannya tidak hanya cukup makan, tidak cukup susu, tidak cukup yang lain. Butuh baju sing mewah, butuh HP iPhone, butuh kuota 100 GB. Kan sudah seperti itu kebutuhan. Jadi, tapi kan menurut ilmu ekonomi kan kita harus membedakan antara kebutuhan primer dengan sekunder, apalagi tersier. Jangan sampai kebutuhan sekunder itu akhirnya dijadikan kebutuhan primer. Ojo sampai. Kira-kira pulsa itu kebutuhan primer apa sekunder? Sekunder ya, tenan ya. Tergantung kerjanya apa ada nih ngomong. Jadi seperti itu. Maka dari sini saja kan kita persepsinya sudah beda-beda. Bagi yang masih kuliah, mungkin bagian kuota saat ini itu menjadi kebutuhan primer. Gitu. Tapi bagi yang masih anak-anak yang kecil itu tidak butuh kuota, tidak butuh pulsa. Maka itu menjadi kebutuhan sekunder. Mereka tanpa pulsa pun mereka masih bisa belajar, mereka masih bisa hidup dengan cara diajari oleh orang tua mungkin, atau bertatap muka dengan saudaranya mungkin, atau yang lain. Kan begitu harusnya mikirin. Nah, dinamis inilah yang kemudian membuat kebutuhan manusia itu berbeda-beda. Nah, kebutuhan yang berbeda-beda itulah yang menurut saya ketika kita membaca ayat Al-Quran itu, Allah pasti akan memberi sebelum kita meminta. Kan kata Rasulullah, orang yang disibukkan dengan Al-Quran, maka aku akan memberi sebaik-baiknya permintaan orang-orang yang meminta. Jadi permintaan wong akeh itu lho,
sak api-apike durung sampai kowe njaluk iku wis tak wae dhisik nek gelem disibukkan dengan Al-Qur'an. Ngono. Makanya membaca Al-Qur'an itu spesial. Di kebutuhan kita sebelum kita membutuhkan itu Allah sudah menyediakan. Begitu. Makanya anggaplah membaca Al-Qur'an itu kebutuhan primer, maka Allah akan memenuhi kebutuhan primer kita. Gitu. Maca Quran iki dan tak kaya aku. Nek pas mood ngono macane 5 juz. Nek pas orang mood ngono yo macane blas setahun sepisan ora. Wis tahun pisan boyo ora. Ada yo santri-santri tahfidz tapi ora tau deres iki. Iku ora ono kene ora. Kono lho kono. Negara ndi kono. Nek santri kene insyaallah sih, ora ono sing ora ngono. Iya, coba ya. Jadikanlah kebutuhan pembacaan Al-Qur'an membaca Al-Qur'an kebutuhan kita. Kemudian yang keempat, agenda yang keempat adalah tafakkur, fit tafakkur. Kita paskan dengan tafakkur. Fatufakkiru fi dzunubika, maka berfikirlah, bertafakkurlah tentang dosa-dosa kita, wa khotoyaka, dan tentang kesalahan-kesalahan kita, wa taqsirika, dan tentang kecerobohan kita fi ibadati maulaka, ketika kita beribadah kepada Allah, wa ta'arrudika, dan ketika kita menghadap atau bertemu dengan memikirkan tentang iqab atau sanksi-sanksinya, siksaan-siksaan Allah yang pedih. Atau harusnya kita berpikir tentang murkanya Allah. Jangan sampai kita mendapatkan murkanya Allah yang maha dahsyat. Kita bertafakur tentang itu, begitu. Tapi ini tafakur ini memang seutama-utamanya tafakur adalah tafakur tentang dosa-dosa kita, menimbang dosa-dosa kita. Itu utama-utama tafakur. Tapi ketika kita nek bahasane Gus Bah, wong kok aja mikir dosane terus. Karena main kok pikirane ku sing ora iso los. Kenapa? Harusnya kita itu berpikir tentang Allah sudah memberi apa saja, itu yang kita pikirkan, bukan hanya dosa kita. Nek dosa kita itu ora sedong ibadah, wedi terus. Ndung ora iso kepenak, ora iso lillahi ta'ala, ora iso lega carane. Maka berpikirlah tentang kekuasaan Allah, berpikirlah tentang keesaan Allah, berpikirlah tentang ciptaan Allah dan seterusnya. Maka agendakanlah di yang keempat ini untuk berpikir tentang segala-segala. Termasuk ngaji. Ngaji itu kan tafakur. Nah, ngaji itu kan proses berpikir gitu. Makanya ini dalam filsafat ilmu itu kan sumber pengetahuan itu kan ada indrawi. Jadi dikatakan ilmu pengetahuan itu bersumber dari indra, dari mata, dari penglihatan, dari pendengaran, dari penciuman, dari perasa, dari peraba. Itu indra. Itu melahirkan empirisme. Kemudian ada sumber pengetahuan, ilmu pengetahuan itu dari rasional, dari pemikiran. Kemudian lahir rasionalisme. Ada ilmu pengetahuan yang lahir bukan dari indera, bukan dari rasional, tapi dari intuisi. Cara mendapatkannya bagaimana? Melalui kontemplasi. Ini pemahaman ini. Nek filsafat barat, kemasan filsafat barat, ilmu itu kalau tidak dari indera, ya dari rasional. Kalau tidak dari indera, 5 ranca indera ini, berarti dari pikiran. Ilmu lahir dari itu. Tapi perspektif epistemologi Islam, ilmu itu bisa lahir dari intuisi. Bidane ini. Nek perspektif barat, ilmu itu dingeti, dirasakan, akhirnya seorang ilmuwan itu menulis, jadilah sebuah ilmu.
atau ilmu itu dipikirkan. Seorang filsuf memikirkan segala sesuatu, akhirnya ditulis, jadilah sebuah ilmu. Itu perspektif barat. Tapi perspektif Islam itu ilmu bukan dari yang dilihat, bukan dari yang dipikirkan, tapi dari yang dirasakan. Jadi bukan yang zahir masuk ilmu, zahir masuk ke dalam tubuh manusia kemudian menjadi ilmu. Tapi di sini perspektifnya adalah Allah membawa nurullah masuk ke dalam tubuh kita, kemudian dilahirkan menjadi pikiran atau menjadi indera, baru ditulis menjadi ilmu. Jadi sumber, kalau Islam mengatakan sumber ilmu itu Allah, kalau Barat mengatakan sumber ilmu itu empirisme atau rasionalisme. Itu berbeda, lahirnya itu berbeda. Makanya intuisi itu dilahirkan dari dua hal. Bisa dari kontemplasi, tafakur itu kontemplasi, atau bahasanya orang Jawa itu topo. Kontemplasi itu topo. Atau bisa dari riyadhah. Riyadhah itu apa? Ya riyadhah itu macam-macam, zikir, kemudian termasuk baca Al-Qur'an, berpuasa, munajat dan macam-macam. Dua ini kontemplasi atau riyadhah. Ini yang akhirnya menjadi makrifat. Makrifat itu padanan dari kata ilmu. Gitu. Ya, ini kita sampean kuliah filsafat ilmu karamu kok tak terang ngomong. Itu tentang itu. Nah, maksud saya adalah bagian dari tafakur itu, kita itu ingin mencari nurul ma'rifah, cahaya ma'rifat dari Allah, supaya kita mendapatkan ilmu itu bukan ilmu duniawi, yang dilahirkan adalah ilmu ukhrawi. Maka orang-orang seperti Imam Ghazali, kemudian orang-orang seperti Ibnu Sina, kemudian ada Ibnu Rushd, kemudian ada Al-Kindi, Al-Farabi, dan orang-orang yang filosof Islam itu, mereka itu melahirkan ilmu, ya, melahirkan ilmu kedokteran, melahirkan itu bukan semata-mata melihat secara empirisme, melihat secara indrawi atau serasionalisme, tapi justru mereka itu mengkonfirmasi dulu sama Allah. Dari Allah menurunkan kepada mereka, baru kemudian diturunkan kepada tulisan. Itu bedanya. Nah, orang Barat penelitian ngetik lagi ditulis, itu beda. Makanya mereka itu ilmunya lebih ma'rifat daripada ilmu orang Barat. Sayangnya orang-orang ahli sunnah belum ada yang banyak menerima ilmu-ilmu seperti ini. Justru dari kalangan Syiah yang lebih mengembangkan filsafat-filsafat Islam, gitu. Seperti macam-macam, ya. Ada Suhrawardi, kemudian jadi tokoh-tokoh Syiah itu Mullah Sadra, kemudian macam-macam itu adalah tokoh-tokoh Syiah yang justru mengembangkan ilmu filsafat Islam. Tapi orang-orang ahli sunnah ini, ya tadi ada perkataan Imam Nawawi yang mengharamkan, kemudian akhirnya tidak berani, khawatir nek kemudian terjebak dalam pemikiran, sehingga akhirnya terjadinya itu orang itu mikir terus rasa dong ibadah, sing dikhawatirkan begitu. Nah, tafakur, kita harus ada tafakur. Nah, ini saya pernah diomongi sama salah satu seorang itu, Mas, nek sampean lagi ono masalah, sampean bar sholat tahajud menang, terus kemudian merem menang, tapi aja turu menang, agar menang merem, agar menang, apa sing dipikirno kok muncul dhewe. Itu namanya kontemplasi. Itu namanya kontemplasi. Tapi tidak tahu tekniknya bagaimana, agar menang, agar menang. Gusti Allah engko maringi dhewe. Nanti akan datang ide. Tapi ada juga wong kontemplasi itu nak WC. Bukan WC itu kontemplasi WC model opo. Wallahu a'lam bishawab.